Terutama buat kita yang bergerak di dunia pendidikan, kita perlu cari inovasi-inovasi bagaimana memperbaiki kualitas kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasnim Fauzia Rais. Hari ini kita akan berdiskusi tentang kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi menurut data terakhir dari hasil tes PISA atau Program for International Student Assessment yang diselenggarakan oleh OECD, yaitu Organization for Economic Cooperation and Development, pada tahun 2018, sayang sekali Indonesia masih berada di urutan paling bawah di antara 79 negara lainnya. Jadi PISA tes ini itu mengukur 3 keterampilan dan pengetahuan anak siswa usia 15 tahun ya, untuk mengukur keterampilan dan pengetahuan mereka di 3 bidang, yaitu reading skills, yaitu skill membaca mereka, kemudian yang kedua mathematics, dan yang ketiga science. Nah, tahun 2018 di ujian PISA terakhir kemarin, karena ujian ini dilakukan 3 tahun sekali, Indonesia berada di urutan paling bawah lah, 10 urutan paling bawah dari 79 negara yang ikut ujian PISA ini. Untuk kategori reading contohnya, Indonesia berada di urutan nomor 6 paling bawah dari total 79 negara. Bisa dibayangkan ya, kita kalah dengan negara-negara tetangga ASEAN kita kalah dengan Brunei, kita kalah dengan Thailand, Malaysia, apalagi Singapura. Menurut hasil dari ujian PISA ini tahun 2018, average atau mean reading performance Indonesia itu berada di skor 371, mengalami 21 poin penurunan dari skor tahun 2015, 3 tahun yang lalu ya, dari tahun 2018. Dan skor 371 ini berada jauh sekali di bawah rata-rata negara-negara OECD yang mean average reading mereka itu di skor 487. Jauh banget ya bedanya. Nah, untuk kategori matematika, Indonesia berada di urutan, again unfortunately, kita berada di urutan nomor 7 dari paling bawah dari total 79 negara. Masih kalah juga, lagi-lagi kita kalah dengan Thailand, Brunei Darussalam, Malaysia, apalagi Singapura. Untuk matematika, Indonesia memiliki skor 379, mengalami penurunan 7 poin dari tahun 2015. Jadi dari 2 kategori itu kita sudah turun terus poinnya ya, dari 2015 ke 2018. Nah, untuk kategori terakhir yaitu kategori science, Indonesia berada masih di urutan 10 paling bawah, yaitu di urutan nomor 9 dari paling bawah total 79 negara. Kita kalah dengan Brazil, kita kalah dengan Kolombia, Kazakhstan bahkan. Kita kalah dengan negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, apalagi Singapura. Nah, untuk sains tahun 2018 kita mengalami penurunan ke skor 396 dari skor 403 dari tahun 2015. Nah, perlu kita ketahui bahwa rendahnya skor PISA ini tuh karena apa ya? Apa yang terjadi di Indonesia, teman-teman? Gitu. Kalau menurut saya sendiri ini sangat tergantung bagaimana dengan kualitas belajar mengajar yang dilakukan di sekolah-sekolah, ya. Pertanyaan untuk kita adalah, sudahkah kegiatan belajar mengajar di sekolah ini mengedepankan pembelajaran yang berkualitas? Yang bukan hanya sekedar menghafal semata, yang bukan hanya sekedar apalan-apalan gitu ya, tapi membuat anak itu berpikir secara kritis, jadi critical thinking. Sudahkah pendidikan kita ini mengedepankan pendidikan yang membuat anak itu terbiasa begitu ya, terbiasa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar mereka? Ataukah selama ini pendidikan kita hanya sekedar bagaimana anak bisa menjawab soal-soal yang ada di UN. Nah, ini sebenarnya yang harus kita kaji bersama. Terutama buat kita yang bergerak di dunia pendidikan, kita perlu cari inovasi-inovasi bagaimana memperbaiki kualitas kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah.
Karena saya sendiri bekerja di dunia pendidikan dan saya ikut memanage dan memastikan, ikut memaintain kualitas belajar mengajar yang ada di salah satu sekolah swasta di Yogyakarta. Jadi yang kami lakukan itu setiap harinya kami selalu melakukan riset. Apa sih yang dilakukan di sekolah-sekolah OECD ini sehingga mereka bisa memiliki skill di bidang reading, mathematics, dan science itu begitu tinggi. Nah sekarang ini semua informasi, cara-cara yang dilakukan sekolah yang ada di OECD itu sudah ada semuanya di online. Ya, kita bisa riset di YouTube, kita bisa riset di Google, kita bisa melakukan yang namanya ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Nah, cara-cara belajar mengajar yang ada di sekolah-sekolah yang dilakukan di negara-negara maju OECD ini kita tiru, kita amati, dan kita modifikasi untuk kita lakukan di salah satu sekolah swasta yang saya ikut maintain ini. Nah, semoga saya berharap nih dengan adanya riset-riset seperti itu yang selalu kita update setiap hari, maka nanti harapannya adalah tentunya kualitas itu semakin bagus, terutama juga soal-soal. Kualitas soal-soal yang kita berikan kepada anak-anak, kepada anak didik kita itu jangan sampai low quality. Kita berikan contoh-contoh soal yang membuat anak itu berusaha mengungkapkan pendapat, berargumentasi, dan menyampaikan juga reasoning yang ada. Itu yang akan membuat mereka terbiasa untuk berpikir secara kritis dan problem solving. Dan last but not least, saya berharap semoga kualitas kegiatan belajar mengajar di Indonesia ini lebih baik daripada sebelumnya. Kita bisa lebih baiklah ke depan in the future. Dan ini tentunya membutuhkan kerjasama yang erat dan sinergi yang kuat ya antara pemerintah, sivitas akademika, dan juga kita para pendidik dan juga orang tua. Nah, untuk kamu sendiri yang sudah punya anak dan menyekolahkan anak-anak kalian di sekolah swasta maupun negeri di Indonesia, silahkan kalian bisa komen apa sih yang bisa diperbaiki yang ada di kelas-kelas di sekolah itu, yang terjadi, yang pernah Bapak, Ibu, atau pernah Anda semua alami dan perhatikan. Nah, nanti share ya pengalaman kalian dan kira-kira ide-ide apa yang bisa dilakukan untuk membuat kelas itu lebih interaktif, lebih efektif untuk membangkitkan critical thinking anak-anak dan problem solving anak-anak kita yang ada di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.